SMA SMK di Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, untuk sekarang aku akan jelaskan satu persatu jalur pendaftaran PPDB tahun ini. Pertama adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi SMA SMP yang berasal dari ekonomi yang kurang mampu. Untuk kuotanya sendiri ada 15%. Ini 15%-nya dari bagus sekolah ya. Misalkan bagus sekolahnya itu 300, jadi ada 45 siswa yang bisa ditampung melalui jalur afirmasi ini. Dan untuk tahun ini ada satu berita bagus nih buat teman-teman yang berasal dari anak keluarga buruh nih ya. Ada kuota 5% yang termasuk di dalam 15% kuota afirmasi tadi dikhususkan atau diperuntukkan bagi anak-anak para buruh. Nah, syaratnya apa? Syaratnya nanti kalian cukup memberikan scan surat keterangan bahwa orang tua kalian merupakan salah satu anggota asosiasi buruh. Kalau untuk syarat dari jalur afirmasi yang reguler sendiri itu sama ya, harus ada KIP atau Kartu Indonesia Pintar, bisa juga menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, kemudian Kartu Keluarga Sejahtera, atau jika semua itu tidak bisa didapatkan atau nggak ada, kalian bisa menggunakan SKTM. Terus pertanyaannya, kira-kira yang jalur afirmasi ini perlu disurvei nggak sih? Kita tetap survei ya. Jadi dari semua pendaftar yang masuk di kami, di tim verifikasi kami, untuk tim verifikasi kami nanti selanjutnya akan melakukan survei. Oke, jadi ini keterangan lebih lengkapnya. Kalau misalkan kalian butuh, kalian bisa pause videonya dan kalian screenshot. Jalur yang kedua adalah jalur dari perpindahan tugas orang tua. Untuk kuota dari jalur perpindahan tugas orang tua ini ada 5% dari daya tampung sekolah. Misal nih 300, maka ada 15 siswa yang bisa masuk melalui jalur perpindahan orang tua. Untuk jalur ini bisa dikhususkan untuk anak kandung guru atau tenaga kependidikan yang bekerja di SMA negeri atau SMK negeri di kota yang sama. Jadi misal nih, orang tua kalian adalah salah satu guru di SMA negeri di Surabaya nih. Jadi kalian bisa mendaftar melalui jalur ini dengan disertakan bukti keterangan bahwa orang tua kalian merupakan salah satu anggota guru atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Dan di jalur ini ada satu kabar gembira lagi untuk teman-teman yang merupakan anak kandung dari para tenaga medis yang menangani COVID-19. Jadi memang ada kuota khusus sejumlah 1% yang diambil dari jalur perpindahan orang tua khusus tenaga medis yang menangani COVID-19 ya. Dan yang ketiga adalah jalur prestasi. Prestasi di sini adalah prestasi yang berjenjang ya. Prestasi yang berjenjang itu misalkan teman-teman itu pernah memenangkan lomba di tingkat kabupaten, sehingga pemenang di lomba di tingkat kabupaten itu naik ke tingkat provinsi, untuk itu langsung naik ke tingkat nasional dan seterusnya. Itu maksudnya berjenjang seperti itu. Untuk ketentuannya jalur prestasi seperti berikut ya. Jika ini penting, kalian bisa pause videonya dan bisa kalian screenshot. Dan yang keempat adalah jalur zonasi. Jalur zonasi ini kuotanya paling banyak karena memang tujuan pemerintah adalah memeratakan pendidikan ya. Jadi nggak ada istilahnya sekolah favorit lagi. Dan yang kelima adalah jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 dan rata-rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019. Nah, jadi karena tahun ini nggak ada UNAS ya teman-teman, jadi kalian bisa menggunakan rata-rata nilai rapor waktu SMP dari semester 1 sampai semester 5. Nah, ini tugasnya dari operator atau dari pihak sekolah kalian atau SMP kalian yang bertugas untuk memasukkan nilai kalian di website rapor ppdbjatim.net. Ini juga ketentuan untuk jalur prestasi gabungan rata-rata nilai raport. Kalau menurut kalian ini penting, kalian bisa pause videonya dan bisa kalian screenshot. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke SMK ini lebih mudah lagi ya, karena SMK itu jalurnya reguler, nggak ada zonasi. Oke, jalur reguler SMK
itu kuotanya paling sedikit 75% dari daya tampung sekolah. Nah, untuk sisanya tetap ya kayak tadi, jadi ada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Ini adalah ketentuan untuk jalur reguler SMK yang diambil dari gabungan rata-rata nilai rapot kalian. Dan untuk kalian yang lulusan tahun 2019, maka akan diambil dari rata-rata nilai ujian nasional. Oke, selanjutnya adalah tahap pendaftaran. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau masuk ke jalur afirmasi, tahap pendaftarannya adalah pertama kalian login dulu ke situs ppdbjatim.net menggunakan PIN dan nomor peserta ujian nasional. Kemudian yang kedua, memilih hanya satu sekolah yang dituju, hanya satu ya. Kemudian mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Jadi kalian unggah KIP, KIS, SKTM, dan semua buktinya di web ppdbjatim.net. Setelah itu kalian mengunduh bukti pendaftaran. Selanjutnya kalian tinggal tunggu pengumuman, karena tim verifikasi sekolah akan segera memverifikasi dan mensurvei kelayakan kalian untuk diterima atau tidak. Penerapan yang sama juga untuk jalur prestasi ya. Jadi untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi ini tahapannya sama. Kalau untuk jalur zonasi sendiri kalian bisa milih 3 sekolah. Untuk pilihan pertama kalian bisa memilih di dalam zona, dan yang duanya itu kalian bisa milih di luar zona, atau dibalik. Untuk pilihan pertama kalian bisa milih di luar zona, dan yang keduanya di dalam, boleh, pokoknya kalian bisa pilih 3. Dan zonasi sendiri itu sekarang satu kota ya, jadi satu Surabaya atau satu Sidoarjo, pokoknya ini satu kota. Kalian itu bisa memilih semua sekolah yang ada di satu kota kalian, di dalam kota kalian. Cuman tetap semua dihitung dari jarak. Jadi kalau memang kalian pengen peluangnya lebih besar keterima di mana, ya kalian pilih sekolah yang terdekat dari rumah kalian. Kalau untuk SMK ini lebih enak lagi ya, kalian itu bisa memilih 2 jurusan, tapi cuma satu sekolah aja. Satu sekolah itu kalian bebas. Misal kalian ini tinggalnya di Surabaya, mau sekolah di SMK Sidoarjo atau sebaliknya, bisa banget. Cuman satu sekolah ya. Misal kalian mau di SMK Negeri 2, ya udah di SMK Negeri 2 aja, tapi kalian bisa milih 2 jurusan. Untuk jadwalnya sendiri kalian semuanya udah bisa lihat ya di web ppdbjatim.net. Pokoknya kalian ikutin terus semua info yang ada di web itu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus kalau emang kalian udah benar-benar siap memilih dan mendaftar, jadi siapkan semua berkas-berkasnya yang ada, jangan sampai ada yang kelewat. Jadi ini ya teman-teman, untuk lebih lengkapnya jadwal PPDB Jatim bisa kalian cek juga di webnya ppdbjatim.net. Ya, sekian itu aja yang bisa aku kasih info ke kalian. Apabila ada yang kurang, pasti banyak yang kurang ya, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat sore, semoga sukses dan kalian bisa diterima di sekolah yang kalian inginkan.